Jadi tadi sudah kita dengarkan 2 orang saksi yang dihadirkan terdakwa dan ternyata memang kita sama-sama simak dalam persidangan, keduanya tidak menerangkan perkara yang kita sedang sidangkan, gitu, tapi malah menjelaskan hal lain yang di luar apa yang kita perkarakan. Jadi menurut kami itu bukan hal yang memberatkan kami lah. Kami tetap bisa membuktikan dakwaan kami. Artinya tidak ada relevansinya begitu saksi yang dihadirkan oleh ada relevansinya sama sekali. Oke, terkait dengan saksi ahli yang dihadirkan oleh terdakwa seperti apa menurut jaksa? Untuk ahli kan karena memang dengan keahliannya sudah menjelaskan memang seperti itu dan sudah sesuai koridornya, memang ada perbuatannya dan telah kita buktikan dalam sidang-sidangan sebelumnya di saksi-saksi dan barang bukti yang sudah kita hadirkan. Oke, terakhir mengenai tanggapan JPU terhadap saksi ahli yang seharusnya dihadirkan oleh JPU tetapi ditolak oleh majelis. Apakah masih bisa mendapat kesempatan untuk menghadirkan saksi ahli di sidang berikutnya? Untuk itu sudah keputusan majelis bahwa kita sudah nggak diberi kesempatan lagi. Nanti Selasa depan kita tinggal memeriksa terdakwa. Artinya itu tidak ada saksi ahli dari? Nggak ada. Tidak ada ya? Hanya tinggal terdakwa saja. Karena kita pun sudah yakin juga dengan pembuktian kita ini. Artinya yakin dengan putusan? Yakin dengan pembuktian kita dan ini terbukti pasti. Dan optimis bahwa ini akan terbukti. Dan terbukti. Ya. Maksudnya dari pihak terbukti bahwa apa yang kita dakwakan itu sudah terbukti dan sudah juga kita hadirkan meren saksi dan saudara bisa simak sendiri kan bahwa semuanya sudah memberikan keterangan bahwa memang ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan dakwaan kita. Baik, sudah. Kita mulai persidangan ini. Sidang perkara nomor 240 JP 2023 Jakarta Barat. Saksi yang melibatkan yang berbeda terdakwa melalui penasihat hukumnya sudah hadir. Ya, terima kasih yang mulia. Jadi kami pada hari ini menghadirkan 3 orang saksi. Saksi yang 5, tapi yang 2 masih keluar perkara ini. Jadi mungkin nanti yang 2 minta lebih maju supaya saksinya diminta. Nah, 3 orang saksi ini 1 saksi ahli dan 2 ada saksi yang berbeda. Nah, yang saksi ahli sedang dalam perjalanan ya, sampai ke yang 2. Jadi sementara kami akan hadirkan 2 orang saksi terlebih dahulu. Ya, baik. Jadi kami silakan fotokopi amanah. Baik ya, untuk saksinya sudah ada di sini. Ya, dua-duanya sumpah. Silakan maju ke depan. KTP aslinya silakan. Sekarang saudara kenal dengan terdakwa yang ada hubungan famili atau keluarga? Sahabat juga enggak. Enggak ada hubungan keluarga? Enggak ada.
laki Desa Samarinda, Jalan Lima Rampai, 26, Kalimantan 4, R 1316, Kelurahan Desa Malakajaya, Kecamatan Sawit. Agamanya Muslim. Dan saudara apa? Pendidikan, Kerjaan wartawan, wartawan. Masih sekarang masih apa? masih chief editor Mega News. News. Kenal dengan terdakwa nanti enggak? Nah, Ada hubungan famili atau keluarga? Baik ya, dua-duanya sudah dikat oleh terdakwa sebagai saksi yang meringankan dan sebutkan keterangan disumpah dahulu untuk yang beragama Islam. Silakan diri. Tugas ya ikuti apa sumpah yang saya bacakan ya. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar keterangan yang benar dan tiada lain dan tidak lain daripada daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Yang mereka lakukan ingat ya, tangan kiri di atas Alkitab, 2 jari sampai ke telinga begini, tangannya nempel semua, 2 jari sampai ke telinga begini, lihat saya. Nah, yang sini ya, ikuti janji yang saya ucapkan. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan. Tadi sudah berubah, harus berkata yang tidak boleh berkomunikasi. Ya, yang tahu saudara jawab, yang tidak tahu ya sudah tidak tahu. Ya. Jadi ini saksi yang meringankan yang diberikan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya. Jadi apakah saksi yang diberikan oleh penasihat hukum terdakwa ini kita periksa satu-satu yang mana dulu? Yang apa? Dua. Nanti dibantu lagi ya. Mana ada gejala dua? Bukan itu kita lempar. Iya. Kesempatan pertama dari gimana? Pertanyaannya adalah kapan Saya sama terdakwa tidak kenal. Ada ini teman namanya Ibu Dahlia, hubungi saya. Bu Dahlia, dia hubungi saya mau ke kantor saya. Artinya ingin dengan dia ketemu di situ. kapan itu? Saya lupa yang jelas tahun 2022 tahun lalu. 2022. Iya. Awal tahun. Yang jelas sebelum puasa. Kita sudah tahu. Setelah itu saya ketemu sama Bu Dahlia. Ada situ, saya nggak tahu, saya nggak kenal sama dia. Saya pikir anaknya Bu Dahlia, cantik juga kan, cantik muda. Jadi Bu Dahlia datang dengan terdakwa. Oke. Ya. Di mana? Waktu itu pun terdakwa. Belum. Kantor saudara di mana? Di penegak itu. Ya. Mau kira-kira 1 jam, bicaralah Bu Natalia saya. Oh, ada persoalan dengan Bu Vera. Saya Bu Vera juga kurang kenal, yang sekenal suaminya Pak
Roni. Pak Roni. Terus saya telepon beliau, saya mau ketemu. Setelah saya pertemuan sama dia, besok atau lusanya saya pertemuan dengan Pak Roni yang bicara. Tapi bicara tidak menyangkut itu dulu, menyangkut bahwa Pak Roni ada uang di Mahkota. Apa itu maksudnya? Di Mahkota PT Mahkota. sebesar saya kurang lebih kalau saya bilang, saya bilang kalau saya bisa kaki bang, bagus, karena saya udah 9 kan. Terus kalau bisa tadi saya kasih 50%. Terus saya kan sama aktif juga kan, kawan-kawan lah ya, untuk mengikutan. Jadi pas sama dia, gimana kalian permintaannya dari Pak Roni itu 100% lebih banyak. Dia minta DP 30%. Itu nanti itu yang sisanya terserah. Uang apa ya? Uang piutang antara Bu Vera suaminya dengan PT Mahkota. Setelah itu ngomong, oke, oke kan? Artinya diistimewakan lah ya, dibantu lah. Saya ngomong lah sama Bu Vera sama Pak Roni. Waktu itu kalau masalah yang datang Pak Roni dulu, Bu Vera datang. Bisa sebantu, tapi ini catatan kendali persoalan Bu. Nah tadi dilaporkan oleh Bu Vera dalam kasus salah Hubungan antara Natalia dengan Mahkota ini apa itu? saya nggak tahu hubungan yang jelas. Saya minta tolong sama Bu Natalia bagaimana bisa ke Mahkota. Artinya ada hubungan hukum lah antara Natalia dengan PT Mahkota ini. Ada Mungkin hubungannya? itu yang jelas bisa dibantu lah. Lalu kemudian oke, yang penting Bu Natalia buat surat pernyataan meminta maaf. Dia langsung lakukan cepat ya. Kan? Tapi sebelum dipublikasikan. Oke, kata Pak Roni, sudah oke. Kan sudah oke ya 2%. Terus perjanjian perdamaian oke. Besoknya berubah lagi. Nah, berubah lagi. Saya malu dong sama Natalia ya. Akhirnya ketemu lagi. Beliau minta karena batalnya itu mereka nggak mau karena yang 70% itu dikasih gudang yang dibangun di Cikadu. Saya bilang itu semua dibayar ke situ. Alasan Bu Vera mengatakan bahwa sertifikat itu bodong. Saya bilang bodong bagaimana? Saya lihat sertifikatnya. Jadi ada alasan-alasan yang beliau tidak mau, ya alasan mungkin saya tidak tahu. Yang pasti dalam hal ini saya dipermainkan sama Bu Vera, sama suaminya. Jadi dan seperti itu tidak ada perlawanan itu. Yang menurut dugaan saya ada pihak ketiga juga yang mempengaruhi agar tidak damai dengan Natalia. Seperti itu. Baik, saya ini ya. Jadi saudara itu kemudian kenal dengan Natalia, kemudian Natalia punya hubungan dengan PT Mahkota, kemudian saudara Roni dan istrinya Vera itu punya piutang di PT Mahkota. Ya. Kemudian karena kebetulan saudara kemudian diceritakan bahwasanya ada persoalan hukum antara Natalia dengan Vera dan Roni, sehingga saudara kemudian memutuskan kami akan bantu hubungan ada dengan Mahkota, tapi Dengan catatan damai antara Natalia dengan Vera. Itu ceritanya. Kemudian apakah dibuat surat perdamaian? sudah kita konsep, tapi Bu Veranya seperti
saya bingung. Saya kan yang namanya dia mau ganti sedang kita supaya selesai kan soal kan masalah ini kan masalah kecil. Ini kan masalah sebenarnya ini masalah ibarat si Munadar kan transport ya sebesar 40 juta sudah. Ini kan diperbesar. Sebenarnya bukan masalah ini, tapi ada masalah lain, kepentingan lain. Ada pihak ketiga yang mengaruhi supaya bisa damai. Gitu. Siapa pihak ketiga? Siapa lagi masalah apelin? Iyalah. Ketiga. Alvin. Jadi ada pihak ketiga mempengaruhi supaya tidak ada penampilan antara terdakwa dengan pelapor ini. Oh, semua damai itu. Kenapa saudara bisa tanggapan Alvin apa yang mengaruhi? Ya, suka kali. Mereka kan dekat tadinya. Mereka dekat karena Bu Natal ini pindah ke Mahkota, ya nggak suka. Jadi saudara meyakini bahwasanya hubungan rencana Malah April ini Bu Natal ini kembali ke dia. Pertama. Apa yang saudara ketahui mengenai kenapa Ibu Natal tidak mau dengan Alvin? Itu saya nggak tahu itu. Tapi ini adalah pikiran saudara ya, hanya bukan saudara ya. Jadi kalau saya seperti itu. Saya sudah juga sama Bu Vera, Ibu Vera ini mau jadi pengaruh sama April ini. Kalau mau dan ya, kita nggak ada. Kita bisa apa? Hanya itu saja ceritanya, jadi mau damai tapi tidak jadi. Iya, saya capek. Capek. Capek bolak balik ke tempat dia, ke tempat Bu Vera, ke tempat dia, ke Bu Vera. Saya ini banyak kerjaan. Ya nggak, saya guna tahu ya, karena dia niat baik. Ya. Niat baik kan, orang kan sudah buat pernyataan. Saya minta. Ada surat pernyataan itu, permintaan maaf kepada Ada. pelapor. Ada, dibikinkan. Dibikin dia. Ada di mana surat pernyataannya? Saya balikkan, orang aja bilang. Oh, ada surat pernyataan. Ya, permintaan maaf ya. Jadi Ibu Natalia sudah minta maaf kepada Sudah. pelapor ini. Sudah. Terus tanggapan pelapor si Natalia? Oh, sudah oke. Sudah oke. Sudah. Tiba-tiba berubah lagi besoknya. Dengan alasan? Itu dia bilangnya sertifikatnya bodong. Yang gudang itu, saya bilang sudah lihat sertifikatnya. Ini sertifikat apa nih? Gudang? Gudang. Beli atau mau? Jadi ini, Ya. ini kan PT Mahkota ini baik, ya. PT Mahkota. Dia mengembalikan, tapi Bu Vera diistimewakan. Karena permintaan Bu Vera ini uang 30%, dia oke kan. Berarti Hanya waktunya nggak langsung dong, bisa begitu. Dikasih waktu 3 bulan. 3 bulan untuk mengumpulkan uangnya 30% ini permintaan dari jadi ada hubungan hukum lah atau hubungan bisnis antara PT Mahkota dengan Bu Vera, Iya. di mana ada uangnya Bu Vera di PT Mahkota yang Betul. dikembalikan dalam bentuk apa? Gudang. betul Oh, diganti diganti. sesuai dengan putusan TKPU. Jadi Ada yang baik, semua yang baik. PT kalau Mahkota ini yang baik. terjadi, perdamaian terjadi. Yang berbeda ini terjadi. Sebenarnya terjadi, tapi kan saya bilang ada yang pengaruhi. Siapa saudara Alvin yang saudara bilang? Bukan yang sering makin baik, Apa profesinya? pengacara. Pengacara. Yang masuk penjara ini. Yang menghina jaksa sama jenderal. Dan bingung itu bisa jago-jago. Jadi menurut saudara dari saudara bertemu dengan terdakwa, saudara bertemu dengan Bu Vera, memang ada pihak ini yang mempengaruhi ya. Ya pasti. Jadi saya seperti dipermainkan sama Bu Vera. Seperti itu aja. Bu Natalia orang baik. Oh, masuk ke orang baik dia. Bagi saya orang baik, masuk ketawa-ketawa. Saya lagi saksi nih. Mengenai saya nggak bisa nama sini. Bentar, saksi. Ya. Saya minta ya para pengunjung yang ada di ruangan ini dari awal persidangan saya sudah sampaikan, tolong hormati persidangan ini. Ya. Jangan menimbulkan kegaduhan. Saya
bisa mengerti, ya. Silakan. Jadi begitu. Ya, baik. Kami melanjutkan. Saudara saksi, ini ada dokumen Lembaga Bantuan Hukum Laskar Merah Putih. Iya betul. Ya, yang ada di kami ini ada 2 undangan terhadap atau somasi atau undangan ya kepada anak kalian. Ya kan? Karena kepada anak kalian mesti kepada anak kalian yang ada undangan somasi. Betul. Yang dipertanyakan, kenapa terdakwa datangnya ke saudara saksi atas nama ini? Mana? Kenapa terdakwa datang ke sini ke tempat saudara ini? Terdakwa datang. Iya, ke tempat saudara. Kan Kan masih. satu dalam somasi. Oh bukan, saya itu nggak masuk di situ. Oh ya. Saya nggak di situ. Apakah saudara ketua lembaga bantuan hukum Laskar Merah Putih? Betul. Betul ya. Jadi ini adalah dokumen yang dikeluarkan dari kantor saudara. Betul. Baik. Silakan. Silakan. Sama. Ada sama. Ini dari saudara, apa kantor saudara? Iya betul. Nah, saya tuh saya tidak kenal sama Bu Natalia. Saya nggak kenal. Jadi saudara tadi menyatakan saudara adalah ketua lembaga bantuan hukum Laskar Merah Putih. Itu Tapi di sini tidak ada nama saudara. memang nggak ada. Ini adalah pengacara di kantor saudara. Betul. Jadi ada nama Surya Dharma Simbolon, Sarjana Hukum, ada nama Sulani Sarjana Hukum, dan Susani Sarjana Hukum yang adalah kuasa hukum dari Kira. Betul. Mereka kemudian mengajukan somasi kepada terdakwa ya, ada somasi pertama dan somasi terakhir ya. Terhadap laporan polisi yang dilaporkan yang saat ini di persidangan ya. Betul. Betul. Kemudian akhirnya saudara bertemu dengan Apel Natalia. Situ saya baru saya tahu. Ya. Sebelum saya nggak tahu. Cuman kalau surat itu dipakai izin saya. Ya. Bisa dipakai nih, itu orang surat pakai. Bela siapa? Bela anggota kita. Siapa anggota kita? Roni. Oh, sudah bantu aja. Seperti itu. Ya, jadi pertemuan antara terdakwa dengan di kantor saudara ini sebenarnya pertemuan resmi ya atas undangan ini ya, undangan. Oh nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi saudara nggak tahu, tapi datang ya. Jadi yang penting sudah ada Kalau perdamaian. Natalia ini datang, saya nggak tahu juga. Karena yang datang itu Bu Dahlia. Makanya tiba-tiba ya siapa nih perempuan cantik? Siapa nih? Budaya nih, siapa saudara? Apa? Sahabat saya, aktivis sama-sama aktivis. Jadi ada datang untuk dari terdakwa untuk menyelesaikan persoalannya dengan Bu Vera. Ternyata ada persoalan. Soal hukum. Oh, ini. Saya pikir saya bisa selesaikan. Saya udahlah saya damaikan ini. Kenal dulu kenal kan. Pak Rodi kenal saya. Baik, kembali kepada saudara Alvin Lim yang saudara duga tadi kan. Apakah ada hubungan antara saudara Alvin Lim dengan pengacara Alvin Lim dengan terdakwa Natalia? Hubungan apa? Kalau saya dengar informasi ada, mereka dulu satu kantor. Satu kantor. Satu kantor, satu usaha, law firm. Iya. Pecah fungsi. Ya kongsi. Kongsi mereka. Jadi Natalia pindah ke mahkota. Oh, Bu Natalia pindah. Kita nggak suka, mungkin Nabi suka kali sama Bu Natalia, kita nggak tahu kan. Oh sebaik kali kita gitu. Kalau nggak, Bagaimana saudara? Suka ini cinta atau senang? ya nggak tahu saya. Orang sekarang kita ini kan negara punya hak asasi manusia, kemana pun kita suka-suka dia. Ini masih di dalam terus kan. Akhirnya jadi persoalan ini lah, jadi panjang. Makanya saya bilang ini persoalan kecil. Kalau manusia, kita semua yang ini semua salah, pasti salah. Cukup? Yes. Yang lain ada?
sepengetahuan saudara saksi, apakah ada hubungan hukum antara Alvin Lim dengan Ferawati Wijaya? Sepengetahuan saksi? Sepengetahuan saya ada. Ada. Hubungannya apa? Ya, Bu Vera ini kan punya kasus. Ya mungkin besar minta tolong sama si Alvin sama Bu Natalia. Lawan. Masih ada? Yang lain? Silakan dari penuntut umum. Bukan yang saksi ya. Nah itu 45 juta itu uang apa? Yang tadi Dari mana? Dari jaksa atau dari jaksa teh. Oh, jaksa. Nah dia tolong dijawab. Jadi saksi ini kan tadi menyebutkan ada uang 45 juta rupiah. Ya, Ya, betul. benar ya. Nah itu uang apa? Itu uang untuk transport. Ya namanya pengacara tanda tangan. Ada uang transport namanya. Untuk dia jalan, untuk dia bekerja. Bekerja apa? Untuk membantu persoalannya Bu Vera. Persoalannya saudara tahu? Bisa dengar-dengar aja. Apa? Tahu? Ada persoalannya masalah uang dia, uang Bu Vera sama uang Pak Roni ada di Ibu Surya, di PT Ibu Surya. Di Surya. Uangnya Vera sama Pak Roni. nah ini uang 45 juta tadi saudara bilang mau transportnya si Natalia. Terus kenapa harus dikembalikan kepada si Ferawati? Iya, Bu Vera kan untuk alasan dengan alasan kerjanya tidak benar. Alasan kerja tidak benar. Terus ini untuk terus sementara, Bu Natalia kerja. Kan dia laporkan tuh PT Ibu Surya dan bahkan juga berita kan. Ya, oke, dia bekerja. Terus saudara tahu nggak kenapa alasannya Natalia ini terdakwa ini mengembalikan kepada Vera? Kan bekerja tadi saudara bilang kan. Betul. Nah terus kenapa harus dikembalikan? Kan bekerja. Saudara tahu itu langsung dari Saudara tahu nggak teh saya ngomong siapa? Uang itu Iya. mau dikembalikan. Iya makanya. Betul. Saudara Karena- saya tanya begini. Iya, saya tahu. Bu Vera ini minta uangnya dikembalikan. Iya. Karena dia asli tidak kerja. Sementara beliau ini kerja. Dia nggak mau kembalikan loh. Setelah persoalan daripada ini panjang, dia mau damai, dia kembalikan uang ini. Itu sudah diserang. Itu yang saudara tahu. Iya. Lalu kemudian tadi saudara bilang kan ketemu ada dibuat surat permintaan maaf tadi saudara sebutkan ya. Betul. Surat permintaan maaf yang dibuat oleh terdakwa Hmm. kepada Ferawati, betul ya? Nah itu ingat nggak di bulan apa, tahun berapa? Lupa. Tahu tahunnya? Tahun 2022 kalau nggak salah. 2022. Karena Tahun bulannya? aku mau puasa ya. Nah. Mohon izin majelis untuk sambil menunjukkan surat permintaan maaf. Sampai 2 kali. Saksi jujur, kalau saya sumpah dan Sini dulu, saudara tahu surat ini nggak? nggak tahu saya. Oh, Ini sudah. karena kuasa hukum dari beliau, anak buahnya Nggak beliau. tahu saya. 2 kali Ini disuruh minta sumpah. maaf. Itu kan setelah saya tahu persoalan ini, Iya. Bu Vera minta supaya Bu Natalia itu buat surat pernyataan minta maaf. Permintaan Bu Vera diikutin oleh Bu Natalia. Iya. Seingat saya itu sebelum bulan puasa tahun kemarin. Makanya saya bilang tahun kemarin 2022. Makanya saya berbohong. Iya. Saya ini ingatan saya masih bisa juga. Enggak, Cuma ada saya juga yang lupa bilang tanggalnya. bohong. Karena Ada yang ketika setelah dibuat, saya simpan. Karena Bu Vera nggak mau damai, itu saya pelanggan. Barang ke terdakwa ini. Iya, permintaan beliau karena sama yang penting Pak. Saat terdakwa ini bertemu dengan saksi, saksi tahu kalau terdakwa ini sudah ditetapkan tersangka oleh Polres Metro Jakarta Barat saat itu. Belum tahu atau belum ditetapkan tersangka. Saya lupa. Beliau datang hanya mau damai. Itu yang saya tahu. Kalau tersangka atau enggak, saya nggak tahu persoalannya. Saya nggak tahu persoalannya.
Iya. Tadi saudara kalau ini satu lalu sama si Arvin. Apa yang mulia? Satu law firm, law firm. Oh iya, sama Penataria. Ini. Saya tahu itu. Iya, yang bersangkutan. Kapan si Tadawani memisahkan diri dari sana? Oh, nggak tahu saya. Nggak tahu. Yang pasti yang namanya bisa tetap persoalan. Tapi kan itu internalnya pribadinya Natalia. Kan tentu saya masuk dalam ya. Tadi sudah mengatakan ada sertifikat foto. Jadi begini yang mulia. Ketika saya sudah siapkan pada Mei itu uang 30% diminta oleh Buker sama Pak Rudi, dengan sisanya itu gudang. Gudang itu kan anak kan bersertifikat. Buker bilang itu jangan mau dan apa atau itu bodong sertifikatnya. Saya bilang bagaimana bodong? Saya ini langsung kok saya buka langsung. Tadi 30% itu dari mana? Katakanlah utangnya itu sekitar mungkin 15 miliar misalnya saya. Bukan minta DP itu 30% harus dikasih ke dia. Sisanya, apa lo bikin perjanjian dan diikuti. Jadi bismillahkanlah dia, ya, yang mulia. Yang lain nggak ada, semua juga yang kita. Dan alhamdulillah banyak mahal. Tadi saudara mengatakan bahwa Benar. Jadi yang mulia, si Pera ini dia punya uang juga selain di Surya, dia punya uang di PT Mahkota. Ketepatan Natalia ini ada di PT Mahkota. Supaya mau dampingi Natalia, mau nggak kamu bayarkan uang dia? Siap. Apa-apa, untuk damai. Pakai itu baik apa? Kemudian. iya. Nah, Jadi uang itu jadi perdamaian itu dengan tebusan supaya PT Mahkota ini mau membayarkan ke Bupera. Begitu. jadi uang 45 juta tadi itu sebenarnya itu uang apa? Uang kan kuasa Ya kuasa maksudnya kuasa dalam pengurusan ini. urusan PT Indosuria. Surya. Ah, Tapi apa hubungannya dengan apa tak? Iya. Karena Natalia pindah ke PT Mahkota. Terus katanya kan mau dikasih apa? Yang sertifikat umum tadi. Yang dikatakan sertifikat umum itu apa? Gudang Tanah, dia tanah dibangun gudang semua. Pas di Cikarang itu memang di sana tuh gudang semua. itu dalam rangka mengembalikan 45 juta itu. Uang lain. Karena Bu Vera mau damai, ketika uangnya dibayarkan. Jadi ada Maka saya dorong balik, mau diusahakan lah, digoda lah, begitu kan, dirayu Pak mau. ada hubungan yang lainnya. Pengurusan Kalau nggak ada itu, Surya itu. ya nggak mungkin mau bergerak damai. Jadi persoalan ini sebenarnya ya, ini persoalan kecil, karena ada di belakang yang besar. Ini kan jadi pelor nih, jadi pelor, jadi tumbal. Kalau saya mau tanya sama kau, kalau kamu mau bayar cash, gitu kira-kira. Kalau cash nggak bisa, mulia harus 3 bulan. Itu ditumbalkan, karena nggak mau ya tumbalkan dimasukin. Sebenarnya saudara tahu nggak kasus sebenarnya antara Tadawani dengan Nuklir itu apa? Sebenarnya kecil masalahnya ini, yang mulia. Cuma saya kan nggak enak ngomong. Masalah kecil aja. Nah, perempuan biasa orang mulutnya kan, dendam, sama-sama dendam gitu. Ini kuat,
kita capek lah. Masalah kecil, itu masalah besar sebenarnya. Awalnya ya masalah kecil. Karena kan gak enak sama manusia. Sudah berupaya untuk menyampaikannya. Iya. Baik saudara saksi ya, saya mau tanya sama saudara saksi. Pada waktu terdakwa ini dan datang bersama Budalia ya, terdakwa ini Betul. bertemu dengan saudara saksi tahun 2022 ya. Iya, sama. Pada waktu itu ada tidak sempat diperkenalkan sama Budalia terdakwa yang pekerjaannya apa? Waktu itu yang saya ingat, saya kan tanya ada apa nih Pak? Ya ini Natalia. Kenal kan? Kenal saya. Orang cantik ini saya kenal, ini nggak semakin sih kan? Ternyata ada persoalan Pak sama Bu Vera. Udah, saya panggil Surya yang kuasa itu Bu Vera. Betul ini ada masalah itu, iya betul. Saya melaporkan, saya dampingi laporannya. Kita dampingin aja lah, bagus. Itu Pak. Iya. Tahu nggak pekerjaannya apa terdakwa pada waktu itu? Saya nggak tahu. Kan saudara saksi menyatakan terdakwa ini kerja di PT Mahkota seperti apa? Sebagai lawyer, setelah saya kerjakan, kan ini pertemuan terus Pak. Dan kita pertemuan kita diam isu-isu. Pada saya tanya, oh rupanya ternyata persoalan seperti ini. Terus saya tanya Bu sama Bu Vera, ya persoalan seperti ini. Oh gitu. Kalau saudara saksi tahu terdakwa ini kerja di PT Mahkota tahun berapa? Setelah saya pertemuan Ibu ya, saya kan nggak banyak bertanya Ibu. Setahu saya saya bertanya kan kalau di sini, dia coba di kalau saya beliau bukan. Saya nggak panjang lebar karena saya mencoba menampilkan nanti. Setelah nggak dinamika sekali buat. Ya saya nggak pernah lakukan sama beliau. Jadi tahun 2022 tahu ya kalau terdakwa ini kerja di PT Mahkota. Ya saya tahunya ya pada waktu malam itu yang mulia, yang malam pertemuan itu dia cerita. Tadi ya. Saudara saksi, Ya. jadi anggota saudara saksi yang tertulis di sini, Ya. Surya adalah lawyer dari saudara Ferawati Betul. untuk melaporkan saya, benar ya Betul. itu? Betul. Dan setelah saudara saksi mengatakan bahwa berupaya untuk mendamaikan saya dengan saudari Ferawati Sanjaya. Apapun permintaan saudara Ferawati Sanjaya, saya bisa mengkondisikan atau menjembatani kepada PT Mahkota untuk memberikan apa yang saudari Vera minta. Betul. Apakah benar? Betul. Benar. Kenapa kira-kira perdamaian itu tidak terjadi? Kalau menurut saudara saksi. Kan saya sudah bilang kan, ini pertama ada tujuan saya pihak ketiga yang mempengaruhi negara ada di perdamaian. Kalau menurut saya, kan mereka yang undang saya, mereka yang undang saya, artinya mereka mau damai. Dibikin alasan-alasan, katanya sertifikat itu kan belum lihat, sertifikat itu asli. Saya disumpah, saya mau berbohong, sumpah. Saya kata bantu dulu, saya jauh-jauh kemarin. Saya mau berbohong, kenapa bisa berbohong? Makanya apa yang saya katakan, saya ingat semua. Dibalik-balik itu kan begitu bahasanya. Begitu. Jadi menurut saudara saksi, Ibu Ferawati Sanjaya ini bukan semata-mata meminta uangnya kembali. Menurut saudara saksi, bagaimana? Menurut saya sebegitu. Kita sudah ikuti maunya dia, berarti kita berubah lagi. Kita ikuti lagi berubah lagi. Ya sudahlah, saya langsung hentikan. Seingat saya saudara saksi,
saudara saksi dihadirkan dalam gelar perkara Bareskrim Mabes Polri Iya, betul. untuk penyelesaian antara perkara Ibu Vera dan Mahkota. Betul. Apakah saudara saksi ingat apa yang dikatakan Ibu Ferawati di depan gelar perkara tersebut? Motivasi dia meminta uangnya kembali, bukan semata-mata meminta uangnya kembali, tapi ada alasan yang sama dengan Mahkota. Iya. Apa? Kalau nggak salah penjarakan siapa lupa saya. Cuman yang jelas di itu dia bukan terakhir, bukan minta uang ini. Oh, tapi memenjarakan siapa? Apakah dia owner Mahkota? Apakah apa seperti itu? Saya lupa. Itu betul ada. Oh. Tapi kalau sebutkan saya ingat. Oke, jadi bisa saya ingatkan yang mulia? Bagaimana? Dengan cara, jadi saya ulangi kembali sekali lagi bahwa di dalam gelar perkara tersebut apakah benar Ibu Vera mengatakan saya tidak mau uang saya kembali, yang saya mau hanya satu. Apakah saudara saksi ingat? Ingat. Apa bisa dijelaskan kepada yang mulia? Dia seperti itu, yang mulia. Dia tidak mau uang kembali, yang saya mau itu dipenjarakan. Tapi saya lupa saya penjarakan apakah PT Mahkotanya atau Ya, bisa saya ingatkan kembali, apakah benar dia mengatakan saya begini. Ya, ini dalam kualitas ini memang lupa ya siapa. begitu kembali. Banyak yang lebih dari rumah itu, bukan bisnis. Izin yang mulia, apa boleh saya ingatkan nama seseorang tersebut? Iya. Apakah benar saudari Ferawati Sanjaya mengatakan saya tidak mau uang saya kembali, yang penting Raja Kita Oktohari harus Oh iya, dipenjarakan? betul. Iya. Betul? Betul. Sebab di situ yang mulia direkam. Di muskul sudah dikatakan ini direkam ya. Betul. Betul ada rekamannya di muskul. Kalau yang mulia minta rekaman. Kalau boleh saya bertanya sekali lagi saudara saksi, apa hubungan antara Natalia Rusli dan Raja Sabta Oktohari? Hubungannya apa? Hubungannya kayaknya pengacara. Oke, jadi saudari Natalia Rusli sebagai pengacara Raja Sabta Oktohari, apakah itu benar ya, saudara saksi? Yang saya tahu nih, yang saya tahu Mahkota, saya nggak lihat kuasanya. Yang jelas Ibu Natalia dekat sama Mahkota sama Pak Raja Sabta Oktohari, bukan sebagai pacar. Iya. Nah, itu aja. Ya, sebagai hubungan kerja. Ya. Oke, Hubungan kerja, hubungan Oke. kerja itu. Jadi dengan kata lain saudara saksi, antara dua perkara yang berbeda, antara perkara saya 45 juta royalti dengan perkara uang Ibu Vera yang 16 miliar Oh, 16 miliar tuh. di PT Mahkota, itu berkaitan semata-mata hanya ingin menjatuhkan saya dan Pak Raja Sabta Oktohari. Betul. Menyimpulkan. Iya. Maksudnya pandangannya apakah seperti itu? Betul itu. Hanya saja. Iya. Hanya saja menyimpulkan. Jadi maksudnya apakah saudara saksi yakin bahwa Ibu Vera benar-benar tidak mau uangnya kembali yang 45 juta dan yang 16 miliar? Menurut saudara saksi? Iya nggak mau. Karena saya dijanjikan OP belum berubah. Ingat OP belum berubah. Jadi apa yang dia mau menurut saudara saksi? Dan itu dikatakan penjarakan Raja Sabta Oktohari Oke. sesuai dengan perkataan Bu Vera di sidang apa namanya itu di dua perkara. Oke. Kan dia mau memenjarakan Raja Sabta Oktohari, bukan memenjarakan Natalia Rusli. Apa kaitannya antara dia mau Makanya saya bilang ada dipengaruhi oleh pihak ketiga. Seperti itu. seberapa besar kekuatan Natalia Rusli dengan Raja Sabta Oktohari sehingga Ibu Vera seperti itu? Ini pertanyaan atau apa ya? Ya, Pertanyaan aja. Oke. Menurut saudara saksi, kenapa saudari Vera tidak mau berdamai dengan Natalia Rusli? Ya, kita udah upaya untuk berdamai, ini nggak mau damai. Saya nggak tahu apa maksud dan tujuannya. Tapi pas saya dengar di sidang Mabes Polri, sidang gelar perkara itu, ternyata kemauannya Bu Vera itu penjarakan Raja Sabta Oktohari. Jadi begini ya, ini sudah ditanya berulang kali. Sudah jawab. Ya, siap yang mulia. Terima kasih yang mulia.
Saudara saksi, selamat siang. Saudara kenal dengan Mata Daruti? Kenal? Ya, sejak kapan? Sejak tahun 2018 atau 2019. Dalam kaitan apa? Dalam kaitan pekerjaan saya sebagai wartawan di Polda Metro Jaya. Dan saudara kali di Polda sebagai apa? Beliau sebagai, saya kenal ketika itu sebagai advokat. Tahun berapa itu? Saya lupa tuh tahun 2018-2019. Ya, saudara ingat ya. Ya. Kemudian saudara kenal ini dalam rangka apa nih? Mau wawancara atau kan saudara wartawan ini? Ketika itu beliau melaporkan kasus Indosuria. Melaporkan kasus Indosuria, jadi berkenalan lah dengan Ibu Natali, kemudian saya expose beritanya. Ya. Lewat media apa? Banyak waktu itu media yang mengekspos Tentang kasus laporan Ibu Natali kasus Indosuria di Polda Metro Jaya. Baik. Jadi perkenalan pertama pada saat kasus Indosuria ya. Ya. Laporan pertama tentang Indosuria ya. Kemudian saudara berkelanjutan meliput kasus ini atau saudara Natali saudara liput terus? Dalam banyak hal Ibu Natali kemudian beberapa kali melaporkan kasus-kasus yang dia tangani, dan itu saya liput gitu. Ya, jadi kasus Ibu Natali menangani perkara dengan pelapornya adalah Yusuf Surya. Kalau boleh tahu, kan saudara tahu Ibu Natali sebagai advokat. Adakah dia punya klien? Pada saat melaporkan punya kliennya yang melaporkan kan? Saudara kenal kliennya? Ada beberapa yang dia bawa. Siapa saja? Kalau boleh saudara ingat? Waktu dia bawa melapor ke Polda, Iya. yang saya ini Pak Rayong kemarin itu, dia bareng dia, Pak Rayong sama Pak Alvin Lim, terus ada beberapa ini saya lupa lah itu. Jadi saudara melihat atau mengetahui saudara Natali ini pergi dengan Pak Rayong ke Polda di laporan kasus Indosuria. Bareng mereka. Saudara tahu Pak Rayong adalah kliennya Ibu Natali. Waktu itu sama Pak Alvin juga. Apakah Pak Rayong itu kliennya Pak Alvin juga atau dengan Bu Natali satu kantor? Satu kantor itu Kantor. mereka menggunakan, ada Pak Alvin, ada Ibu Natali, kemudian menggunakan nama kalau nggak salah waktu itu Master Trust Law Firm. Jadi saudara Alvin Lim di kantor itu juga Master Law. Bukan, mereka berdampingan. Berdampingan. Ya. Ketika itu kan saya nggak tahu bagaimana proses kerja mereka, jadi saya hanya mengekspos laporan yang disampaikan di Polda. Saudara bekerja sebagai wartawan dari media Meganews.id. Meganews.id. Baik, ini ada beberapa cuplikan fotokopi cerita dari Meganews.id ya. Apa? ID ya. Nah, lihat. Nah, nasib silakan ke depan ya, Pak. Silakan. Ini saudara yang buat. Saudara yang ini beritanya. Berita saudara. Iya betul Pak. Coba nomor berapa? Iya betul, saya buat. Ini ada pocong ini siapa yang tahu? Oh ini pocong ini kita di kantor Master Trust Law Firm. Jadi ini menggambarkan bahwa ini kan aksi pocong yang dilakukan di Istana Negara ini untuk menekan penegak hukum supaya kasus investasi Indosuria ini
diusut kan gitu, diklaim punya Alvin, padahal sebetulnya yang saya tahu ketika proses ini berjalan ini adalah pocong-pocong ini adalah buah pikir dari Ibu Natali, karena saya ada di arena ini juga gitu. Di sini ada yang tidak pakai pocong ya. Ini siapa aja kalau saudara kenal? Ini siapa? Ini Sheila. Sheila ini laki-laki. Apa perempuan tak? Ini Ibu Natali. Natali. Ini siapa? Lupa saya. Vera. Ini orang yang motor saudara. Iya. Iya. Ini saya. Saudara itu foto ya. Ini saya nih. Saudara saksi. Apakah orang yang menjadi Enggak, ini orang lain ini. Ini orang lain yang merasa terusik dengan klaim Alvin Lim bahwa sukses Indosuria itu karena berkat Alvin Lim seorang, sehingga mereka datang kemari memberikan ini di kantor Master Trust. Kantor ini. Saudara mengetahui apa yang dikerjakan oleh saudara Natali Rusli sebagai orang. Boleh kami tahu apa saja yang dikerjakan secara praktikal? Ibu ini yang saya tahu memberikan laporan soal kapasitas dia sebagai pengacara, melaporkan Indosuria ke Polda Metro Jaya. Kan saudara mengikuti terus ya. Apakah ada hasil dari laporan tersebut? Progresnya, Ya. progresnya kan dia bolak-balik, pernah juga saya lihat dengan mendatangi Barreskrim soal kasus ini, mendatangi Barreskrim menanyakan proses Indosuria itu sejauh mana pengusutannya, karena kan memang belakangan kan kasus Indosuria ini kan di backup oleh Barreskrim, seluruh laporan besar Indonesia katanya kan yang pecah-pecah itu kan jadi sana semua. Apakah saudara tahu sebagai wartawan sejauh mana hasil dari pekerjaan Barreskrim tentang Indosuria? Apakah sudah disidang Indosuria? Kasus Indosuria itu kan belakangan di pengadilan negeri yang pertama itu kan putusan murni, di sini bebas murni. Kemudian dilaporkan lagi yang kedua dia kena 18 tahun tuh. Indosuria. Iya. Ada tak Indosuria mengembalikan uang yang saudara tahu kepada para klien lainnya? Nah itu saya nggak tahu. Nggak tahu ya, sebagai orang tidak tahu. Kok majelis? Dari dunia yang lain, dari bukan itu semua. Baik, terima kasih Bang Dev. Saudara saksi mengetahui ada hubungan hukum Alfawati Sanjaya. Hubungan antara Ibu Natali dengan Vera, Iya. ya hubungan kuasa hukum dan klien. Oh, sejak kapan itu? Tahun 2019 atau 2020 ya? Saya lupa sih. Itu ya. Entah 2018, 2019 atau 2019, 2020. Saya kenal dengan ibu ini antara 2018 sampai 2019. Kalau kasus Ibu Vera itu antara 2019 sampai 2020 gitu, yang mulia. Nah, saudara tahu bahwa saksi Vera ini memberikan kuasa kepada terdakwa selaku pengacaranya saat itu. Dari mana saudara mengetahui langsung saat itu atau bagaimana? Karena orang ini dua-duanya datang ke Polda Metro. Oh, tentunya hanya sekedar itu aja ya. Datang ke Polda Metro. Bahkan ketika itu ada persoalan sampai ke Kapolda Metro. Waktu itu Pak Irjen Nana Sujana, Kapoldanya, berkat peran Ibu Natanya ini juga lah, Alvin Lim itu yang harusnya tadinya berstatus mau dicebloskan jadi melangsir dia. Nah, sekarang panahnya itu jadi sekjen di DPR MPR. Kemudian, saksi tahu nggak ada uang yang diberikan oleh saksi Ferawati kepada terdakwa? Oh, kalau penyerahan uang itu saya tidak tahu.
Yang saya tahu hanya klien aja dia dari masuk. Kemudian sekarang saudara mengetahui bahwa kenapa terdakwa ini dilaporkan oleh saksi Vera? Tahu tidak? Kalau yang saya baca dari pemberitaan, kabarnya ya karena tidak mengembalikan uang 45 juta itu. Mengenai dari media massa. Ada yang ada. Saksi kan sebagai wartawan ya. Sumber informasi yang saksi dapat itu dari siapa setiap menaikkan barang? Dari kuasa hukum. Saksi pernah bertanya sama, ini kan saksi tadi menjelaskan bahwasanya terdakwa itu sebagai kuasa hukum dari korban Indosuria. Saudara saksi nggak pernah mengklarifikasi sebagai wartawan ya kepada korban-korban, pernah nggak menanyakan sampai di mana progresnya selain dari terdakwa? Informasi untuk saudara saksi naikkan ke berita itu dapatnya dari mana? Tidak pernah. Cuma dari terdakwa. Cukup yang ini. Enggak, dia waktu melaporkan ke baris pilih orang lain ya? Tahu nggak saudara? Saya nggak tahu soal dia kapasitasnya sebagai kuasa hukum dari siapa. Yang jelas dia datang ke sana menjalankan pekerjaannya sebagai advokat ketika itu. Dan orang ini ketika ada persoalan Pak Alvin itu tadi saya sampaikan itu, Ibu Natalia dan Perawati ini juga di Polda Metro ketika itu juga ada barang, makanya saya tahu orang ini berdua memang ada hubungan kuasa hukum dan klien gitu. Nah, itu maksudnya asumsi saudara sendiri karena mereka sering berdua ke Baris Krim, atau memang saudara bertanya langsung ke dua orang ini, ke Bu Vera atau ke Natalia ini mengenai hubungan mereka, atau asumsi saudara sendiri kalau mereka sering kesana berdua, oh ini pasti antara klien sama advokatnya misalnya, atau saudara sendiri tanya ke Natalia, ini yang sering ke dengan saudaranya atau klien saudara, atau misalnya tanya ke Veranya, apakah itu kuasa saudara, kuasa hukumnya? Bukan asumsi saya, memang dari mereka. Oh, dari mereka sendiri berdua ngomongnya seperti itu. Oh, hubungan mereka ini antara kuasa sama klien. Ya. Saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan bahwa pertama kali Natalia Rusli melaporkan korban-korban Indosuria di Polda Metro Jaya, saudara saksi meliput langsung, apakah benar? Meliput langsung ya. Meliput langsung. Oke. Apakah ada upaya dari Natalia Rusli setelah pelaporan tersebut, seperti maksudnya ada demo di istana presiden atau seperti apa? Apakah ada setelah pelaporan tersebut, apakah stop sampai di situ saja? Apakah ada upaya-upaya yang lainnya? Apakah bisa dijelaskan saudara saksi? Ya, setelah Ibu Natalia Rusli melaporkan ke Polda Metro Jaya, kemudian berangkai setelah itu ada action dengan dilakukannya aksi unjuk rasa di Istana Negara ketika masih bersama dengan Alvin Lim dari SB Indonesia Maupun Kemre. Oke. Berarti ada upaya-upaya selanjutnya di luar pemeriksaan di Baris Krim. Upaya-upaya maksudnya seperti contohnya demo atau seperti apa? Ada upaya tersebut? Yang saya tahu hanya yang di istana itu aja. Oke. Apakah saudara Natalia Rusli pada waktu pelaporan di Polda Metro Jaya itu datang bersama dengan Pak Rayong? Iya. Oh, Pak Rayong ada ya. Jadi Pak Rayong tidak datang sendiri ya? Tidak. Oke. Didampingi oleh Natalia Rusli. Ya, ada Alvin juga. Oke. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa atas laporan Natalia Rusli, Henry Surya masuk ke dalam? Atas laporan setelah itu booming laporan itu, kemudian Henry Surya dicokok, yang mulia.
Oke, berarti Anda mengetahui sebagai wartawan bahwa hasil dari pelaporan tersebut terjadi seperti itu, penangkapan. Seperti itu ya, sesuai dengan profesi Anda sebagai wartawan. Oke, yang saya mau tanyakan lagi, apakah ada pada waktu itu, apakah waktu saudari Vera dan saudara Rayo bersama-sama ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan, apakah pada saat itu pihak Indosuria sudah menyatakan bahwa Junifer Girsang sudah menjadi kuasa hukumnya? Apakah saudara saksi mengetahui hal tersebut? Iya, yang saya tahu seperti itu. Ya, enggak. Maksud pertanyaannya adalah, apakah pada waktu pelaporan di Polda Metro Jaya yang dihadiri saudari Vera, Pak Rayong, Natalia Rusli, Alvin Lim, pada saat itu, apakah saudara saksi mengetahui bahwa Indosuria sudah go public memakai jasa Junifer Girsang sebagai kuasa hukum? Apakah pada bulan tersebut gitu loh, pada waktu pelaporan tersebut? Saya belum tahu. Belum tahu ya. Jadi boleh dibilang pada saat itu belum tahu bahwa kuasa hukum Indosuria adalah Junifer Girsang. Oh, terima kasih yang mulia. Ahlinya silakan. Nama dipersiapkan CV-nya ya. Ya. Silakan ahli. Bupati tempat tanggal lain Sukoharjo tanggal 20 bulan 2 tahun 1972 Indonesia tempat tinggalnya di Campuran Kecil nomor 2 RT 10 tahun 9 Bukit Duri Tebet agamanya Islam. baik silakan Husain ya kenal dengan terdakwa Natalia Rusli Nah, atau pengakam ini berkuasa tidak ada. memberikan keterangan 40 ahli ya. Silakan ibu ahli. Agama Islam ya. Islam. Itu apa sumpah yang saya bacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat soal-soal menurut pengetahuan saya sebaik-baik. ya. Baik, ini ahli
terkait perkara yang dihadirkan dalam perkaranya bersama pendapat antara Muslim. Untuk orang pertama silakan dari penasihat hukum kami terdakwa. Silakan. Terima kasih. Selamat siang, saudara saksi. Profesor Sukarni. Tadi saudara sepintas menyatakan kenal dengan saudara Natalia Rusli. Sejak kapan? Izin yang mulia, Ya. sekitar 3 tahun yang lalu. Baik. Baik, kita masuk ke ini ya. Apakah saudara tahu persoalan yang menyebabkan saudara Natalia Rusli ada di sini? Izin yang mulia, sependek pengetahuan saya bahwa Natarudi menjadi terdakwa karena disangkakan didakwa dengan tindak pidana penipuan sebagaimana pasal 38 dan tindak pidana penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP. Demikian ya. Baik. Saudara saksi, apakah bisa menjelaskan apa itu pasal penipuan, unsur-unsurnya, kemudian apa itu pasal penggelapan dan unsur-unsurnya? Baik, izin yang mulia, bahwa pasal 378 KUHP tentang penipuan unsur-unsurnya antara lain satu orang atau setiap orang atau subjek hukum yang tentunya yang bisa diminta pertanggungjawaban hukum karena tidak ada alasan pemaaf, tidak ada alasan pembenar, kemudian dia punya maksud atau punya satu niat jahat ya, atau kemudian mens rea. Rasanya adalah dengan maksud. Maksudnya apa? Supaya yang bersangkutan mendapat keuntungan atau orang lain mendapatkan keuntungan. Cara mendapatkan keuntungan tadi itu dengan cara melawan hukum. Bentuknya apa? Melawan hukum itu adalah dengan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Dengan cara melawan hukum tadi diharapkan pihak lain itu tergerak untuk melakukan beberapa perbuatan, antara lain adalah memberikan hutang, menghapuskan piutang, atau memberikan barang. Jadi itulah unsur-unsur di pasal 378 yang pada pokoknya adalah seseorang bermaksud mendapatkan keuntungan atau orang lain mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dengan cara suatu rangkaian kebohongan, penyiksaan dan sebagainya. Itulah pasal 378 KUHP. Sedangkan tindak pidana penggelapan pasal 372 adalah adanya satu perbuatan subjek hukum yang secara sengaja bermaksud menguasai barang secara keseluruhan atau barang milik orang lain, di mana barang itu berada dalam kekuasaannya, dan dalam kekuasaannya tadi bukan karena satu praktek-praktek yang terkait dengan hukum atau bukan karena satu kejahatan. Jadi prinsipnya di pasal 372 itu adalah seseorang yang tidak amanah karena diberikan sebuah misalnya kepercayaan, tetapi kemudian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Misalnya diberikan uang untuk misalnya jual beli, tapi justru dikuasai sendiri. Itulah antara lain unsur di pasal 372 KUHP. Demikian ya. Saudara saksi, dalam kaitan dengan terdakwa Natalia Rusli, terdakwa ini didakwakan dengan 2 pasal, yaitu pasal penipuan dan pasal penggelapan. Dalam persoalan Natalia Rusli ini ada hubungan hukum antara pelapor dengan terdakwa, di mana pelapor dan terdakwa dalam hubungan sebagai klien dan lawyernya. Jadi ada perjanjian jasa hukumnya, kemudian ada juga kuasa hukumnya, ada surat kuasa ya. Nah, dalam hubungan tersebut saudara Natalia Rusli kemudian mendapatkan lawyer fee sebesar 45 juta rupiah yang dibayarkan kepada Natalia Rusli sebagai lawyer fee oleh kliennya.
Nah, bila telusuri kemudian melakukan kerja hukum sesuai dengan yang dipraktekkan oleh sepatutnya lawyer pengacara. Nah, pertanyaannya, apakah ada unsur penipuan bila si pengacara ini menerima lawyer fee dari kliennya berdasarkan hukum, berdasarkan surat kuasa dan berdasarkan surat penggunaan jasa pengacara perjanjian. Baik, mungkin yang mulia untuk menilai satu perbuatan seseorang apakah mengkualifikasi penipuan atau tidak, tentunya harus dilihat perbuatan yang kemudian didasarkan dengan alat bukti. Ilustrasi yang disampaikan oleh kuasa atau penasihat hukum terdakwa tadi ini adalah dari seorang pengacara yang kemudian bertemu dengan seorang klien, terus kemudian menandatangani suatu surat kuasa, dan sebagai konsekuensi atas kuasa tadi mendapatkan fee operasional, misalnya seperti itu. Apakah konstruksi perbuatan tadi kualifikasi penipuan? Maka kalau dalam proses misalnya mendapatkan surat kuasa tadi itu tidak ada rangkaian kebohongan, tidak ada nama palsu, tidak ada martabat palsu, tidak ada tipu muslihat, artinya semua berjalan apa adanya, dan kemudian klien tadi tergerak untuk memberikan kuasa, tergerak untuk memberikan sejumlah fee operasional tadi, bukan karena dirayu, bukan karena nama palsu tadi itu, maka sependek pengetahuan ahli bahwa perbuatan tadi tidak termasuk kualifikasi dari sebuah penipuan. Jadi prinsip dasarnya adalah penipuan tadi adalah satu keadaan yang direkayasa sebelum adanya satu kesepakatan dalam kuasa tadi itu. Kalau semula memang dia pakai nama sebenarnya, maka berarti unsur nama palsu tidak ada. Terus kemudian dia pada waktu itu menyampaikan bahwa akan mengurus, terus kemudian akan mengupayakan, maka di situ berarti adalah satu hal yang wajar dilakukan oleh seorang pengacara, bukan sebuah tipu muslihat. Terus kemudian dia juga tidak mengarang sebuah cerita yang bohong, misalnya kenal ini, kenal itu, tapi kenyataannya tidak. Tapi kalau kemudian menyampaikan bahwa yang bersangkutan kenal ini dan betul adanya, maka berarti bukan sebuah rangkaian kebohongan. Atau kemudian dia sebetulnya juga sudah seorang advokat, terus kemudian dia cerita tentang advokat, berarti juga tidak ada martabat palsu itu, karena memang sebagai seorang advokat. Jadi yang dilihat adalah perbuatan pada saat ketemu dengan klien tadi, ada tidak unsur-unsur dari penipuan tadi. Demikian ya. Baik, kita masuk ke pasal penggelapan. Jadi setelah berproses antara klien dan kuasa hukumnya, kemudian ada persoalan di mana kemudian klien melaporkan pengacaranya dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Nah, dalam konteks pelaporan berjalan, kemudian bahkan sebelum pelaporan berjalan, ini si klien ini meminta kepada pengacaranya untuk mengembalikan uangnya, ya kan, sebesar 45 juta rupiah yang sebenarnya secara perjanjian adalah lawyer fee. Kemudian oleh pengacaranya kemudian diniatkan untuk dikembalikan dan meminta maaf juga terhadap apa-apa yang sudah dikerjakan. Nah, kemudian si pengacara ini, si terdakwa memberikan uang yang kembali kepada si kliennya yang tadi dikembalikan. Nah, apakah uang yang sudah dikembalikan ini kemudian memenuhi unsur penggelapan atau tidak? Baik, izin yang mulia, bahwa untuk mengidentifikasi perbuatan seseorang memenuhi penggelapan atau tidak, maka harus dilihat perbuatan yang dilakukan. Pertama, apakah memang yang bersangkutan tadi menerima sesuatu, menerima uang misalnya dari pihak lain. Kemudian uang tadi dalam rangka apa? Misalnya dalam rangka untuk sesuatu yang halal, itu untuk suatu pengurusan perkara. Nah, ternyata pada faktanya memang itu terjadi. Nah, kemudian yang juga berikutnya adalah bagaimana keberadaan dari uang tadi itu. Oh, ternyata uang tadi itu tidak jelas ya, arahnya. Uang tadi kemudian menjadi gelap. Uang tadi kemudian
dikuasai oleh yang bersangkutan. Maka kalau itu yang terjadi, unsur penggelapan itu telah terpenuhi. Tetapi ketika pada faktanya yang bersangkutan menerima untuk urusan yang misalnya bertentangan dengan undang-undang, terus kemudian gagal misalnya melakukan pengurusan tadi, terus kemudian uang itu dikembalikan, berarti uang tadi tidak menjadi hilang. Karena apa? Karena uang tadi jelas terang benderang adanya dan kemudian diserahkan kepada yang bersangkutan. Meskipun kemudian bisa saja muncul satu konfrontasi pendapat yang dikembalikan setelah gagal, karena setelah urusannya gagal. Tapi setidak-tidaknya ada satu etikat baik bahwa uang tadi adalah jelas. Uang tadi telah bisa dikembalikan kepada yang berhak, pada yang bersangkutan juga punya hak untuk mengurus tadi itu. Namun demikian, karena misalnya ada etikat baik tadi itu dikembalikan. Maka kalau ilustrasi seperti itu berdasarkan pengetahuan ahli, maka sebetulnya pasal 372 unsur tidak pidana penggelapan tidak terpenuhi. Demikian yang mulia. Saudara ahli, saya ingin menanyakan sepanjang sepengetahuan saudara ahli, apakah seorang advokat yang sudah diangkat oleh organisasi advokat itu dapat menjalankan profesinya sebagai advokat, namun belum disumpah? Baik, izin yang mulia, pendek pengetahuan ahli bahwa advokat diakui sebagai seorang advokat adalah ketika diangkat oleh organisasi advokat tadi. Namun demikian bahwa advokat tadi belum bisa menjalankan profesi. Nah, profesi apa yang kemudian tidak boleh dijalankan oleh seorang advokat ketika belum disumpah adalah satu profesi yang mensyaratkan adanya berita acara sumpah, misalnya di pengadilan. Karena di pengadilan adalah mensyaratkan adanya berita acara sumpah. Tetapi kalau kemudian advokat tadi melaporkan, kemudian bermusyawarah, menemui pihak lain dan sebagainya, maka sebetulnya itu adalah satu hal yang bisa dilakukan. Orang menyampaikan laporan kepada polisi itu pun adalah satu bisa dilakukan oleh siapapun. Orang melakukan mediasi, orang melakukan negosiasi, menemukan pihak lain itu pun juga bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi penasihat hukum yang saya hormati, prinsip dasarnya larangan bahwa seorang advokat tidak boleh menjalankan profesi kalau belum disumpah adalah konteksnya adalah profesi yang mensyaratkan adanya sumpah tadi itu. Maka ketika di satu persidangan seorang advokat belum menunjukkan berita acara sumpah, maka dia tidak boleh menjalankan profesi sebagai seorang advokat tadi itu. Tetapi dalam konteks yang lain, kalau yang bersangkutan sudah disumpah, maka maksud saya sudah diangkat, maka yang bersangkutan adalah berhak mengaku sebagai seorang advokat. Itu antara lain sebagai pengetahuan ahli berdasarkan undang-undang profesi advokat. Demikian yang ini. Oke, terima kasih saudara ahli. Secara singkat, artinya advokat yang belum disumpah boleh tanda tangan surat kuasa, ya, saudara ahli. Baik, izin yang surat kuasa khusus dalam baik. Nah, sangat ditentukan adalah untuk apa urusan yang diberikan surat kuasa khusus tadi itu. Misalnya kalau surat kuasa khusus dalam hal melakukan laporan, kemudian mencari data dan sebagainya, maka bahwa itu tidak ada satu larangan ya yang kemudian seorang advokat itu menandatangani surat kuasa khusus tadi. Yang dilarang adalah itu tadi menjalankan profesi advokat. Memang debatable profesi advokat yang mana yang dimaksud. Maka mengingat konteksnya adalah berita acara sumpah, maka sebetulnya adalah ketika memang profesi itu dalam rangkaian memerlukan berita acara sumpah. Maka ketika dalam hal ini pertanyaan penasihat hukum yaitu dalam rangka mendatangani surat khusus, maka tidak ada larangan untuk ditangani oleh seorang advokat tadi. Demikian ya. Walaupun advokat tersebut belum disumpah ya, saudara ahli. Baik, izin, saya kira sudah tegas ya bahwa saya harus sampaikan. Siap. Saudara ahli, terkait dalam konteks persidangan ini sebelumnya antara terdakwa
terdakwa sendiri telah memberikan pengembalian uang kepada pelapor. Namun dari pengembalian uang tersebut tidak melalui mekanisme sesuai diatur dalam internal baik kepolisian atau kejaksaan. Menurut analisis ahli, apakah pengembalian uang dari terdakwa kepada saksi pelapor sejumlah nominal tersebut apakah masuk dalam kategori perdamaian? Menurut analisis ahli. Baik, mohon izin yang mulia bahwa etikat baik seseorang yang telah menerima dan kemudian telah gagal melaksanakan prestasi yang dijanjikan, maka yang dilakukan adalah bagian dari untuk melakukan pengembalian tadi itu. Apakah kemudian bisa dikategorikan sebagai satu perdamaian, maka tentunya adalah sangat dipengaruhi bagaimana pihak yang menerima tadi mau berdamai atau tidak. Tetapi yang terpenting adalah bahwa itu sebagai sebuah itikat baik untuk pengembalian uang tadi itu. Nah, mestinya pihak yang mengeluarkan uang tadi itu, kalau yang dipersoalkan adalah soal uang tadi, ketika sudah diterima, tentunya juga sudah selesai urusan tadi itu. Namun bisa juga ada persoalan-persoalan yang lain yang kemudian menyebabkan tidak mau menerima atau kemudian menerima, mempidanakan dan sebagainya, maka disitulah sebetulnya juga sangat dipengaruhi itikat baik yang memberikan uang tadi itu. Tetapi kalau pertanyaannya perdamaian atau bukan, maka kalau memang kedua pihak belum berdamai, berarti tidak terjadi perdamaian. Tetapi yang prinsip dasar adalah telah terjadi pengembalian. Itikat baiknya telah dilakukan oleh yang menerima uang tadi. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, apakah seorang pengacara yang mengupayakan suatu usaha untuk menyelesaikan persoalan kliennya, mengupayakan usaha, kemudian disampaikan kepada kliennya upaya-upaya tersebut, apakah ini termasuk bujuk rayu atau tidak? Baik, izin yang mulia bahwa seorang pengacara ya kemudian dalam usaha meyakinkan misalnya seorang klien itu mengatakan akan mengupayakan sepenuhnya yang dikehendaki oleh klien tadi. Selama uraian atau kalimat-kalimat yang disampaikan adalah itu adalah tidak ada ya, tidak ada satu rangkaian kebohongan, tidak ada satu iming-iming yang mengada-ada, tetapi adalah sebuah komitmen ya, komitmen dari pengacara tadi untuk mengupayakan realisasi dari yang dikehendaki oleh klien tadi itu, maka pada dasarnya tidak bisa dikualifikasi sebagai satu perbuatan yang membujuk, yang merayu kepada yang bersangkutan, apalagi kemudian bahwa yang bersangkutan melaksanakan dengan sukarela, tidak ada paksaan, tidak ada muslihat dan sebagainya. Maka di sini adalah satu kesepakatan kedua belah pihak. Pada satu sisi adalah pengen segera diurus masalahnya, pada sisi yang lain berusaha mengupayakannya. Maka kalau konteksnya itu berarti bujuk rayu tidak terpenuhi. Demikian ya. Cukup. Terima kasih mulai. Saudara ahli, sedikit tadi Pak ahli sepintas ahli jelaskan tentang terkait dengan unsur-unsur yang pasal 378 atau HP. Kemarin itu ada kebohongan, muslihat, bujuk rayu, mantap palsu dan lainnya. Bisa ahli jelaskan satu persatu unsur tersebut atau menggambarkan bagaimana kondisi atau suatu peristiwa hukum yang masuk ke dalam unsur-unsur tersebut? Baik, izin yang mulia bahwa nama palsu antara lain bisa diidentifikasi adalah bahwa ketika seseorang namanya bukan yang benar gitu ya. Jadi orang-orang ngaku nama orang lain, jadi pakai nama palsu. Terus kemudian martabat palsu adalah bisa diidentifikasi dari satu keadaan. Baik, izin yang mulia bahwa ketika seseorang mengupayakan ya, konteksnya apakah kemudian mengupayakan, termasuk mengupayakan atau kemudian menjanjikan gitu ya. Terus kemudian sebetulnya motifnya apa ya, motifnya bagaimana yang bersangkutan itu menyampaikan sesuatu tadi itu ya kepada klien misalnya, ya misalnya supaya klien percaya, dan terus
kemudian pada kenyataannya bahwa apa yang dilakukan telah dilakukan sebagaimana mestinya, menjanjikan ya untuk misalnya ketemu X atau kemudian melakukan negosiasi dengan X dan sebagainya telah dilakukan sebagaimana mestinya, maka sebetulnya bukan sebagai sebuah bujuk rayu. Nah, persoalan kemudian ternyata hasilnya itu tidak terrealisasi, maka tentunya kan semua yang usaha tidak bisa mendapatkan suatu hasil dari itu. Yang terpenting adalah bahwa apa yang dijanjikan tadi telah dilakukan. Nah, ketika telah dilakukan, maka berarti tidak ada value situ, dan kemudian soal hasilnya adalah soal yang bukan dikategorikan sebagai satu hal tadi. Demikian yang dia. Dan apabila yang dijanjikan itu memang pada kenyataannya tidak pernah ada dan tidak pernah ada kondisi apa yang dijanjikan oleh orang tersebut kepada orang lain, itu bagaimana ahli memandang? Baik, izin yang mulia, yang tidak ada itu adalah hasilnya atau tindakannya. Ya, kalau hasilnya, ya tentunya bahwa seorang pengacara tadi bukan sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh, misalnya untuk memastikan bahwa hasil tadi itu terrealisasi. Tetapi kemudian kalau yang bersangkutan bahwa telah melakukan perbuatan, telah mengupayakan, maka berarti tidak ada tindakan bujuk rayu tadi itu. Jadi harus dibedakan antara tindakan dan hasilnya. Yang terpenting adalah bahwa yang bersangkutan itu telah mengupayakan, telah memenuhi apa yang dijanjikan. Sementara soal hasilnya itu adalah kemudian kalau belum berhasil, tidak masuk kategori dari bujuk rayu tadi. Yang terpenting misalnya dia berjanji untuk melakukan, tapi ternyata dia tidak melakukan sama sekali. Misalnya dia berjanji akan menemui X, tapi ternyata dia tidak menemui sama sekali. Nah, berarti di situ ada satu tindakan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau sebagai sebuah rangkaian kebohongan tadi. Demikian ya. Nah, lalu ahli tadi juga sekilas juga menerangkan adanya mens rea atau niat jahat dari seseorang. Bisa ahli terangkan bagaimana mengukur parameter mens rea dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatan kejahatan? Baik, mungkin yang mulia, mens rea pada dasarnya adalah bisa diidentifikasi dari adanya willen and witten, kehendak dan pengetahuan bahwa yang bersangkutan menghendaki dan sekaligus mengetahui bahwa yang bersangkutan ketika menghendaki untuk menipu dan mengetahui ada satu penipuan, berarti disitulah kemudian unsur dari mens rea tadi telah terpenuhi. Jadi dalam konteks ini harus dibuktikan apakah yang bermaksud menipu atau kemudian mengetahui bahwa itu adalah ada sebuah penipuan, maka ternyata dia tidak bermaksud menipu dan apa yang dilakukan bukan sebuah penipuan, berarti unsur mens rea-nya tidak terpenuhi. Meskipun kemudian ada gradasi dari mens rea tadi, ada sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian, sengaja dengan kemungkinan. Bagaimana kemudian itu masing-masing punya kadar sendiri, punya kualifikasi sendiri. Tetapi kalau pertanyaan penuntut umum, bagaimana mengetahui seorang punya niat jahat, maka dari pengetahuan dan dari kehendak yang bersangkutan tadi. Demikian ya, dia. Berlanjut kepada terkait dengan pengembalian suatu kerugian. Bila kita memilih atau melihat dari pasal 4 Undang-Undang Tipikor bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus suatu tindakan, apakah hal tersebut menjadi suatu hal yang sama terhadap tindak pidana penipuan maupun penggelapan yang mana sesuai dengan aturan KUHP yang berlaku di Indonesia? Bagaimana ahli bertindak? Baik, izin yang mulia, bahwa ada satu asas hukum pidana yang universal, yaitu tidak mengenal analogi. Tidak bisa menganalogikan antara perbuatan satu dengan perbuatan yang lain, atau menganalogikan undang-undang satu dengan undang-undang yang lain. Bahwa pada dasarnya semua adalah case by case dan kemudian sesuai dengan regulasi atau undang-undang yang berlaku. Nah, kalau penuntut umum mengatakan bahwa pengembalian kerugian negara itu adalah tidak menghapuskan pidana, memang itu secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Mengapa muncul ayat tersebut? Karena memang ini adalah urusannya dengan negara. Bagaimana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang tentunya tidak bisa ditolerir oleh siapapun, termasuk dengan cara mengembalikan kerugian keuangan negara tadi itu. Maka meskipun mengembalikan kerugian
kemudian sependek pengetahuan yang saya miliki, Pak Jaksa Agung sekarang mengarahkan bahwa dalam konteks korupsi tidak semata-mata hanya memenjarakan orang, tetapi bagaimana mengembalikan kerugian negara. Kalau pertanyaannya, apakah 372 bisa sama dengan pasal di tindak pidana korupsi tadi, maka ahli berpendapat tentunya konteksnya berbeda. Konteksnya ini adalah orang per orang, di mana ada niat baik untuk mengembalikan, tetapi kemudian ya pada akhirnya itu bisa dipahami ketika baik tadi itu. Memang kalau kita bicara tentang alasan penghapus pidana, bukan termasuk alasan pemaaf atau benar dari pengembalian tadi itu. Namun demikian, kalau kita secara progresif, bagaimana secara progresif, kalau niatnya uangnya kembali, ya kalau sudah kembali, ya mestinya itu sudah cukup perkara. Itu pandangan ahli. Demikian yang dia. Cukup. Ya, jadi kalau yang advokat yang belum disumpah itu dia hanya tidak berwenang atas untuk litigasi aja, proses litigasi. Tapi kalau non litigasi dia tetap berhak. Iya. Yang belum dilantik tadi. Ya, yang belum disumpah ya, tidak boleh menjalankan profesi. Ya. Nah, profesi dalam arti ada profesi yang mensyaratkan adanya berita acara sumpah tadi. Ya, dalam arti dalam untuk proses litigasi. Iya. Tapi kalau yang litigasi bisa aja. Bisa. Ya. Saudara saksi, yang ingin saya tanyakan adalah Saudari Ferawati Sanjaya memberikan kuasa pada bulan April. Salah satu job desk dari surat kuasa ini nomor 4 Oke, saya bacakan yang mulia. Membuat, menandatangani, mengajukan surat-surat yang diperlukan, surat somasi dan menerima surat-surat yang diperlukan untuk itu. 2. Melakukan dan menghadiri pertemuan maupun negosiasi terkait dengan kepentingan hukum pemberi kuasa. Menghadiri pertemuan maupun negosiasi terhadap dengan kepentingan hukum pemberi kuasa. Pertanyaannya adalah, apabila dalam negosiasi tersebut tidak terjadi perdamaian atau tidak terjadi apa yang diinginkan oleh si pelapor, apakah itu merupakan tindak pidana penipuan? Baik, izin yang mulia, bahwa untuk menilai telah terjadi penipuan atau tidak adalah ada rangkaian kebohongan atau tidak. Kalau kemudian yang ditandatangani akan melakukan negosiasi, ternyata tidak melakukan negosiasi, berarti di situ adalah bohong. Tetapi kemudian dia menulis melakukan negosiasi dan telah dilakukan negosiasi, namun belum berhasil, bukan berarti sebuah kebohongan. Sekali lagi, membedakan antara perbuatan yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh. Yang penting adalah perbuatan yang dijanjikan itu dilaksanakan sebagaimana mestinya. Demikian. Saudara saksi, apakah saudara saksi tadi menyampaikan bahwa pasal 378 itu adalah apabila seseorang memberikan uangnya atau memberikan sesuatu itu dilakukan, maksudnya seperti ini pertanyaannya adalah, apabila surat kuasa lebih tua waktunya dibandingkan negosiasi tersebut, ya, apakah itu merupakan suatu bujuk rayu? Surat kuasa sudah ditandatangani, tapi dalam negosiasi beberapa bulan kemudian tidak terjadi kesepakatan. Apakah itu bujuk rayu? Boleh dibilang penipuan pasal 378. Izin yang mulia, bahwa untuk mengkategorikan dalam surat kuasa tadi itu penipuan atau bukan, maka dilihat apakah pakai nama palsu atau tidak, pakai martabat palsu atau tidak, ada rangkaian kebohongan tidak, ada bujuk rayu atau tidak. Kalau semuanya tidak dilakukan dalam proses surat kuasa tadi itu, berarti tidak penipuan. Namun di dalam perkembangannya, kalau memang hasil yang dikuasakan tadi tidak berhasil, tetapi kemudian semuanya adalah karena memang telah dilaksanakan sebagai pasal tadi itu, tidak termasuk dari satu tindakan penipuan tadi. Demikian yang mulia. Cukup.
Siap ya. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau disampaikan dari Cukup ya.